istirahatnya ya. Ya, Tugas guru penggerak nih. Siap. Ada 4 studi kasus. Saya diminta untuk membacakan 1 studi kasus dan meminta tanggapan Bapak terhadap studi kasus ini. Nah, ini ceritanya saya ambil dari studi kasus yang SMP, Pak. Ya. Jadi ceritanya Pak Budiman yang merupakan guru matematika di SMP Karunia. Pak Budiman dikenal sebagai guru yang rajin, ramah, penyabar, dan disukai banyak murid. Pada suatu hari, Pak Budiman sedang mengajar di jam pelajaran pertama di kelas 8A, pagi-pagi Pak ya. Tiba-tiba datang orang tua salah satu murid kelas 8A, yaitu Abdul, di depan kelas 8. Nah, ayah Abdul ini namanya Pak Anwar, mengacungkan parang sambil teriak dan memanggil Abdul supaya Abdul pulang untuk ikut panen ikan di tambak. Ya. Sontak Pak Budiman merasa kaget dan takut. Demikian juga dengan murid-murid lainnya. Abdul hanya bisa menangis ketakutan dan bersembunyi di pojok kelas sambil berteriak tidak mau pulang. Dalam situasi dan kondisi seperti ini, apakah yang Anda akan lakukan, Pak Dadan akan lakukan kalau Pak Dadan berada di posisi Pak Budiman? Ya. Ayo orang tua, minta anaknya pulang untuk membantu pekerjaan dia di tambak. Ya. Baik, terima kasih Budian yang telah mempercayakan soal itu kepada saya. Studi kasus. Tugas Pak, soalnya tugas ya. Pak. Baik, ini menurut hemat saya Bu ya. Jadi kalau saya menjadi Pak Budiman sedang mengajar di kelas, kemudian didatangi orang tua sampai ke pintu kelas gitu, ya, dan tidak bicara baik-baik, bahkan sambil berteriak gitu, dan mengacungkan parang, ini tentu kita harus pahami dulu situasinya, kita pahami dulu kondisinya. Yang saya pahami dari kondisi tersebut adalah bahwa beliau datang mendadak ke sekolah tidak dengan baik-baik, dengan emosi yang sangat tinggi gitu ya, apalagi ditambah dengan situasi yang menyeramkan, karena itu membawa parang itu ya, ini saya katakan menyeramkan. Oleh karena itu saya sebagai guru ini harus mengambil tindakan taktis strategis gitu, untuk saat itu gitu ya. Nah, maka saya akan mengambil tindakan yang pertama menghadapi dulu si bapak tadi gitu ya, untuk kemudian menenangkan keadaannya supaya tidak mengacung-acungkan parangnya, supaya emosi gitu ya. Ya, kemudian tidak berteriak-teriak untuk tidak mengacung-acungkan parang, karena itu akan membuat gaduh, membuat ketakutan anak. Beliau tenang, maka saya akan menghampiri si anak tadi gitu, anaknya si Abdul, untuk kemudian membujuk dia supaya tidak nangis, supaya tidak ketakutan, dan menyuruh dia untuk kemudian mengikuti ayahnya pada saat itu. Dan saya akan mengantar mereka berdua ke piket untuk diberikan izin Abdul ini pulang terlebih dahulu, karena memang kondisinya seperti itu. Nah, jadi yang saya pikirkan adalah bagaimana mengamankan situasi supaya kepada orang tuanya dia menjadi tenang, kepada anak-anaknya juga dia tenang gitu ya. Jadi semuanya aman. Nah, oleh karena itu saya ambil tindakan untuk mengorbankan dulu dalam tanda petik waktu belajar si Abdul ini saat itu. Nah, untuk selanjutnya yang harus dilakukan oleh seorang guru, khususnya dan umumnya sekolah, untuk tindakan preventif jangka panjang ini harus ada dialog berkala gitu ya, antara pihak sekolah dengan orang tua. Jadi tanpa komunikasi yang harmonis antara sekolah dan keluarga, ini kayaknya akan ada ketimpangan pemahaman, ada kesalahpahaman nantinya. Nah, seperti ini yang terjadi gitu, bahwa orang tua kekeh gitu harus dibantu ketika dia sedang panen di kebunnya gitu ya, di tambaknya gitu. Nah, insya Allah dengan komunikasi yang baik, yang harmonis dan berkala rutin antara pihak sekolah menyampaikan program-program sekolah kepada orang tua secara rutin berkala gitu ya, insya Allah maka orang tua pun sedikit demi sedikit akan terbangun pemahaman bahwasanya pendidikan bagi anak adalah sesuatu yang utama gitu. Tidak kemudian orang tua itu memaksakan kehendak dengan sebenarnya harus bisa diambil tindakan tidak mengorbankan anak tidak sekolah kan, seharusnya bisa kan lewat pamannya, lewat saudaranya yang lain lah untuk membantu rumah.
komprehensif artinya. Ya, jadi solusinya harus komprehensif, begitu Bu. Iya. Saya kira. Ya, Pak, keren. Makasih Pak. Jadi memang preventif pencegahan saat itu dengan orang tua yang ngacung-ngacungin parah gitu dan anak yang nangis, saat itu harus diselesaikan juga adalah Jadi ada mengabulkan tindakannya. Tapi terus ada lanjutan dari proses itu nanti apa yang follow up. Makasih ya Pak Dadan atas masukan-masukannya terhadap kondisi Pak Budiman ketika menghadapi kondisi seperti itu. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.